Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, usia muda adalah masa keemasan bagi kehidupan seseorang. Di masa inilah muncul banyak gagasan dan cita-cita untuk menapaki dunia dan segala isinya. Bagi pemuda dan pemudi muslim, banyak sekali contoh baik yang menjadi teladan untuk melewati masa ini. Bahkan inspirasi terbaik para pemuda bisa dipelajari dari masa remaja panutan kita, Rasulullah SAW, yang hidup di masa penuh perjuangan era jahiliyah. Sahabat yang dicintai Allah, saat ini saya berada di lokasi sekitaran Jabal Sur, ya. Di seputaran daerah Jabal Sur ini, ketika Nabi SAW di masa remaja beliau terjadi satu kejadian atau peristiwa besar kala itu, ya. Terjadi perang Fijar antara Quraisy yang membantu Kinanah melawan Qais dan Ailan, ya, dari Hawazin. Di perang Fijar ini, kenapa disebut perang Fijar? Karena perang ini terjadi pada bulan-bulan haram, ya. Jadi perang yang bisa dikatakan ini menodai bulan haram. Saya tidak akan berbicara tentang perang Fijarnya, tidak, ya. Saya tidak akan berbicara tentang bagaimana perang ini terjadi, tidak. Tetapi saya akan fokus membahas kepada masa remaja Nabi SAW yang kala itu usianya 14-15 tahun. Sahabat yang dicintai Allah, dari sini kita bisa melihat gitu bagaimana mumpuninya seorang Muhammad remaja kala itu. Di usia 14-15 tahun, di dalam peristiwa besar, beliau sudah diikut sertakan oleh paman-pamannya untuk bisa ikut serta dalam perang tersebut. Kita bisa bayangkan lah, usia 14-15 tahun itu sebesar mana sih? Mungkin usia SMP, ya. Tetapi kala itu pamannya menaruh perhatian khusus kepada Muhammad, sehingga beliau mampu untuk menarik perhatian para pamannya, dan akhirnya pamannya mengikut sertakan Nabi SAW supaya bisa membantu mereka dalam perang Fijar tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat sahabat, bagaimana dahsyatnya Nabi. Walaupun beliau itu seorang yatim piatu, beliau diasuh oleh paman yang mungkin dari segi ekonomi relatif bawah lah, ya, menengah ke bawah. Tetapi beliau mampu untuk menjaga komunikasi dengan baik dengan keluarganya. Sehingga dalam proses ini Nabi SAW mendapatkan kepercayaan untuk ikut serta dalam peristiwa besar itu. Jadi kalau kita melihat dari sini gitu, makin cinta kita kepada Nabi kita yang mulia. Nabi Muhammad SAW bukan hidup di masa remaja yang penuh dengan kemewahan yang membuat beliau malas, ya, yang membuat beliau akhirnya tidak kenal dengan keluarga. Tidak, tapi beliau mampu untuk berkomunikasi dengan keluarganya, sehingga keluarganya itu semuanya menaruh perhatian, walaupun sebenarnya tidak ada yang dibanggakan dan diistimewakan dari seorang Muhammad remaja kecuali sifat dan sikap beliau yang luar biasa. Maka dari itu, mari kita sebagai remaja nih, kalau sahabat saat ini pada usia remaja itu ya kurang lebih antara 12 sampai 25 tahun itu. Mari menjadi remaja yang peduli dengan keluarga, ya. Jangan hanya sekedar di perayaan-perayaan hari besar aja kita ketemu dengan keluarga, jangan. Tapi bagaimana kita ini termasuk orang yang perhatian dengan paman, ya, perhatian dengan saudara-saudara sepupu, perhatian dengan siapapun. Karena begitulah masa remaja yang dijalani oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu perhatiannya, sehingga karena beliau ini memberikan perhatian lebih kepada para paman-pamannya, maka paman-pamannya pun sungguh sangat mencintai Muhammad SAW. Pamannya Abu Talib sendiri kala itu memberikan kasih sayang kepada Nabi Muhammad SAW yang notabene adalah keponakannya. Dalam beberapa riwayat disebutkan lebih sayangnya diberikan kepada Muhammad dibanding dengan putra dan putrinya. Perhatian Nabi kepada paman-pamannya ini lebih, ya, dibandingkan ponakan-ponakan yang lain, sehingga paman-pamannya ini menaruh kasih sayang kepada beliau. Bahkan bukan hanya sekedar di saat itu, sampai ke depan. Sampai kapan? Sampai ketika beliau diutus menjadi nabi. Tidak adalah kebencian para paman-pamannya itu kecuali karena Nabi membawa risalah baru, itu saja. Kalau dari sikapnya, Masya Allah, begitu cintanya mereka semua kepada Muhammad. Maka dari itu sahabat yang dicintai Allah, mari manfaatkan masa remaja ini dengan sebaik mungkin. Salah satunya adalah membina hubungan baik dengan keluarga. Kalau mereka cinta kepada kita, maka insya Allah merupakan bahagian bukti bahwa kita mampu untuk memberikan cinta kepada keluarga kita. Dan ketika kita mampu memberikan cinta kepada keluarga kita, maka insya Allah cinta Allah akan turun menyertai kehidupan kita. Dan inilah poros surga. Tidak hanya mengambil anak panah untuk ditembakkan kembali ke pihak lawan,
Rasulullah SAW juga terlibat langsung dalam perang yang menodai kesucian bulan haram tersebut. Hal tersebut semata-mata dilakukan Rasul untuk melindungi paman-paman dan saudara-saudaranya dari serangan musuh. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW merupakan bentuk bagaimana beliau sangat mencintai keluarga dan para kerabatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Ibnu Umar mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda, "Sungguh, sebaik-baiknya kebajikan adalah menyambung persaudaraan dengan kenalan bapaknya." Dengan menjaga hubungan baik tersebut, tentu kita telah menyambung tali silaturahmi, di mana hal tersebut sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dan selalu mendapat keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam perang Fijr adalah salah satu bentuk di mana beliau mampu menjaga silaturahmi terhadap keluarga almarhum ayahnya. Seperti kita ketahui bahwa silaturahmi memiliki begitu banyak manfaat bagi siapa saja yang mampu menjaganya. Di antaranya adalah mendapat keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah barokah dan rizki, memanjangkan umur atau usia kita, serta menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesama. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan Abu Hurairah, "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan menjauhkan siapa saja hambanya dari api neraka bagi yang mampu menjaga silaturahim dengan sanak saudaranya." Sahabat yang dicintai Allah, jika pada usia muda kita sudah bisa menjaga komunikasi dan hubungan baik dengan kerabat, tentu banyak nilai-nilai ibadah yang bisa kita petik di dalamnya. Sebagai suri teladan di usia remaja, Rasulullah SAW telah memberi begitu banyak nilai positif bagi masyarakat di sekitarnya. Salah satunya terlibat dalam sebuah perjanjian yang menurut beliau adalah perjanjian terbaik yang pernah dihadirinya. Sahabat yang dicintai Allah, di masa remaja Nabi SAW juga terjadi satu peristiwa yang luar biasa berkesan di hati Nabi SAW. Apa dia? Peristiwa ini terjadi setelah perang Fijr, ya. Peristiwa ini yang sering disebut oleh ahli sejarah dengan peristiwa Hilful Fudul atau perjanjian yang mulia, ya. Kenapa ini terjadi? Karena kala itu orang-orang dari kabilah Bani lebih tepatnya orang-orang Quraisy lah, ya, kita sebut, ya, beberapa kabilah di orang-orang Quraisy, dia melihat itu bahwa kezaliman itu tidak bisa ditolerir, karena dengan kezaliman inilah yang akhirnya di antara mereka sendiri terjadi peperangan, ya, yang dengan peperangan ini menimbulkan berbagai macam bentuk kerugian dan keburukan bagi mereka sendiri. Maka dengan izin Allah gitu, kala itu mereka berkumpul lalu mereka ingin mengadakan satu perjanjian. Singkat cerita dari perjanjian itu yang membuat berkesan di hati Nabi SAW adalah orang-orang Quraisy, mereka sepakat untuk membantu siapapun orang yang terdolimi di tanah Mekah ini. Subhanallah, ya, mereka membantu orang yang terdolimi di tanah Mekah, tidak pandang dari suku apa mereka, tidak pandang dari kabilah mana mereka, tapi datang ke Mekah lalu dia terzolimi, maka semua patut untuk bergerak dan melindungi orang yang terzolimi. Maka Nabi SAW kala itu yang sempat hadir dalam pertemuan tersebut, ya, di kediamannya Abdullah bin Jud'an kala itu. Beliau mengatakan setelah beliau diutus menjadi nabi bahwa tidak ada perjanjian yang lebih aku cintai daripada perjanjian Hilful Fudul. Ya. Itu lebih aku cintai daripada hanya sekedar humurun na'am, hanya sekedar kendaraan mewah. Saking baiknya perjanjian itu. Sahabat yang dicintai Allah, dari perjanjian Hilful Fudul ini, bagaimana Nabi SAW diundang di masa remajanya untuk menghadiri satu perjanjian yang sungguh sangat fenomenal bagi orang Quraisy kala itu. Di rumah seorang ternama, lalu Nabi SAW yang masih remaja ikut serta di situ. Mari pelajaran bagi kita yang masih remaja. Bagaimana di usia remaja kita itu kita mampu memberikan kontribusi.
Nabi SAW kala itu walaupun kehadirannya hanya sekedar sebagai saksi saja, tapi itu sudah kontribusi. Di mana orang jahiliyah dulu tidaklah mengikut sertakan seseorang kecuali dia punya kedudukan. Kedudukan itu sungguh diagungkan bagi mereka. Ini Nabi Muhammad di usia remajanya ikut serta dalam perjanjian tersebut. Maka pesan yang bisa kita ambil di sini, bagaimana Nabi kita SAW masa remajanya sudah mampu memberikan kontribusi kepada umatnya. Masa remajanya sudah mampu memberikan kebaikan kepada masyarakatnya. Di usia itu beliau mampu memberikan satu yang sangat baik bagi masyarakat kala itu. Sekarang kita juga gitu. Berpikirlah di masa remaja, jangan nunggu-nunggu. Kita kan kebanyakan nunggu. Nantilah kalau saya sudah usia 40, saya sudah usia 50 baru saya memberikan kontribusi. Salah. Justru Nabi SAW di masa remajanya sudah memberikan kontribusi. Mudah-mudahan ini yang menjadi benak, ini yang ada dalam benak pikiran kita masing-masing. Termotivasi senantiasa bagaimana di usia remaja, jangan lewat dari usia remaja, harus ada satu kontribusi yang kita berikan untuk umat ini, untuk bangsa dan negara kita. Sehingga keberadaan kita di muka bumi ini bukan hanya sekedar keberadaan yang sia-sia, tapi mampu menjadi keberadaan yang menjadi anugerah untuk alam semesta. Dan inilah poros surga. Handful Fudul bisa ibarat oasis di padang pasir, sebuah perjanjian yang bisa menjadi cermin bahwa dalam sebuah kebobrokan masih ada nilai-nilai moral yang membenci segala bentuk kezaliman. Inilah kontribusi Rasul di usia yang belum dewasa, sekaligus menunjukkan sikap menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas dalam sebuah komunitas. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, di masa kerasulannya, Nabi Muhammad pernah berwasiat kepada para pemuda, "Wahai anak muda, aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati Dia di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu minta tolong, minta tolonglah juga kepada Allah." Hadis tersebut tentu merupakan sebuah ajakan kepada para pemuda atau remaja untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Usia remaja bisa diibaratkan sebagai sebuah investasi untuk kita petik hasilnya kala tua di kemudian hari. Dalam surah Al-Kahfi ayat 13, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan pula untuk mereka petunjuk." Demikianlah Allah yang selalu melindungi pemuda yang mau mendekatkan diri dan mencari ridho Allah. Sahabat yang dicintai Allah, pemuda adalah ujung tombak sebuah perjuangan. Begitu banyak cerita pemuda Islam yang ikut aktif dalam menegakkan agama Allah, baik di masa perkembangan Islam di masa Rasulullah maupun setelah wafatnya beliau. Usama bin Zaid telah menjadi panglima perang melawan Romawi saat berusia 18 tahun. Muhammad Al-Fatih mampu menaklukkan benteng Konstantinopel pada usia 24 tahun. Sedangkan Imam Syafi'i pada usia 15 tahun telah menjadi seorang mufti. Tentu saja kontribusi mereka semua terhadap umat tidak lepas dari rasa cinta yang besar kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak hanya Rasulullah SAW yang bisa kita teladani. Bahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam saat masih remaja juga dengan lantang mengecam berhala dan mampu menegakkan agama Allah. Seperti firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 60. Mereka berkata, "Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela-cela berhala-berhala ini, yang bernama Ibrahim." Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 60. Sahabat yang dicintai Allah, ketika Nabi SAW menjalani masa remajanya, beliau menjadi seorang gembala, ya. Dan ada yang unik nih ketika beliau menjadi seorang gembala ini. Ketika bersama dengan teman-teman gembala yang lain, misal contoh di Mekah kala itu sedang ada pertunjukan, ya. Tetapi pertunjukan ini berbau maksiat nih. Biasa jiwa muda ya, ingin mendatangi pertunjukan seperti itu. Akan tetapi subhanallahnya,
Kala itu ketika Nabi masa remaja ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Ketika ingin sampai di sana terasa ngantuk sekali. Diserang ngantuk berat. Sehingga Nabi nggak kuat untuk jalan ke tempat itu dan akhirnya tertidur. Dan tidaklah bangun kecuali pertunjukannya sudah selesai. Dan itu bukan hanya terjadi sekali. Setiap kesempatan yang mengundang Nabi untuk datang ke tempat-tempat yang berbau maksiat, maka beliau tertidur. Sahabat yang dicintai Allah, inilah dia remaja yang dilindungi oleh Allah. Teringat dengan satu hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada lagi perlindungan kecuali hanya perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat. Salah satu dari 7 itu adalah syabun nasa'a fi ibadatillah. Seorang remaja yang dia tumbuh besar dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dicintai Allah, ada beberapa yang perlu kita pelajari dari sini. Yang pertama, mohonlah terus kepada Allah agar masa remaja kita ini dilindungi. Karena masa remaja ini masa yang paling dahsyat, masa yang paling berharga bagi seorang manusia. Masa yang memiliki kekuatan dan memiliki kekuatan untuk mengumpulkan kekuatan di kehidupan berikutnya. Maka mohonlah terus kepada Allah agar masa remaja ini dilindungi. Ya Allah, lindungi masa remaja hamba. Ya Allah, berikan kebaikan kepada masa remaja hamba. Ini yang pertama. Karena Nabi SAW ternyata di masa remajanya dilindungi oleh Allah sebagai persiapan untuk menjadi Nabi. Yang kedua, bagaimana kita harus mampu mengambil sinyal ini. Allah tidak akan pernah ridha kepada remaja yang mengisi hari-harinya dengan perbuatan maksiat. Maksudnya ridha di sini apa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kebaikan di masa berikutnya selama remaja itu tidak memanfaatkan masa remajanya dengan baik. Maka insya Allah, sahabat yang dicintai Allah, kalau kala ini kita dalam masa remaja ini menghiasi hari-hari ini dengan ibadah kepada Allah, ibadah kepada Allah, ibadah kepada Allah, jangan pernah takut dengan masa berikutnya. Jangan pernah takut gimana masa tua saya, udah gak usah takut, Allah jaga pasti. Kalau di masa remaja ini kita hiasi dengan ibadah, di masa remaja ini kita hiasi dengan talabul ilm, di masa remaja ini kita hiasi dengan aktivitas-aktivitas bakti kepada orang tua. Pokoknya semua ibadah kerjakan saja. Ini tabungan kita untuk masa berikutnya. Kalau kita mampu menjaga masa remaja ini dengan baik, dengan berbagai macam bentuk aktivitas ibadah, maka jaminan akan Allah berikan di masa berikutnya. Seperti ketika Nabi SAW dijaga oleh Allah di masa remaja. Mudah-mudahan ini yang menjadi semangat kita bersama, dan mungkin juga termasuk bahagian daripada semangat dari para orang tua agar anak-anaknya di masa remaja jaga dengan baik. Begitu juga kita yang saat ini menjalani masa remaja, jaga masa remaja ini dengan baik, karena dialah modal kita. Ketika kita mampu dengan baik menjaganya, dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah, menumbuhkan kecintaan kepada Allah, maka di masa berikutnya Allah akan limpahkan kecintaannya kepada kita. Seolah-olah masa remaja ini sebagai waktu kita nanam, ya. Nanam, teruslah tanam. Nanti insya Allah di masa berikutnya kita tinggal menuai panennya. Dan inilah poros surga. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 7 golongan manusia yang dinaungi Allah di bawah naungan arsinya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, seorang lelaki yang mengingat Allah dalam kesunyian kemudian dia menangis, seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah, 2 orang yang saling mencintai, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla, dan seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan cantik, tapi menolaknya dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah, dan terakhir adalah seorang lelaki yang bersedekah dengan sesuatu yang dia sembunyikan. Hadis tersebut merupakan sebuah cerminan dan tantangan yang dihadapi para remaja zaman sekarang. Bagaimana dalam usia remaja bisa mendekatkan diri kepada Allah hingga menjauhi perbuatan zina karena takut kepada Allah? Jika masa remaja adalah sebuah tabungan atau investasi, tentu saja tidak ada alasan bagi kita untuk menunggu usia senja dalam ibadah. Bahkan Rasulullah pernah bersabda yang diriwayatkan Tirmizi, tidak akan bergeser kaki seorang manusia dari sisi Allah pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 5 perkara. Salah satunya tentang masa mudanya untuk apa digunakan. Inilah pentingnya masa remaja bagi kehidupan seseorang.
Semoga kita mampu mengisi masa remaja dengan hal-hal yang positif yang bernilai ibadah, seperti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.